Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Sini kalau pengen lihat ini summa ila arwajami summa ila arwahil ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasu'in khususan ila Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila simaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab Muhammad bin Allan as-Siddiqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Maki fi kitab dalilil falihin li turuqi riyadhis shalihin syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Kiai Haji Muhammad Nasib summa ila ruhi Kiai Haji Ucu Sofyan Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, juga nikmat ibadah, ya, sholat maghrib berjamaah, nikmat ibadah taklim atau thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah amal solehnya dan menjadi investasi pahala nanti di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian sebelumnya kita masih membahas, ya, sambungan dari pengajian sebelumnya, yaitu babu tahrimid dhalim atau babu tahrimid dhulmi wal amru bi raddil madzalim. Bab tentang haramnya berbuat zalim, ya, dan bagaimana kita mencegah kedzaliman tersebut. Kita lanjutkan, kemarin sudah memasuki hadis 206, ya. Saya bacakan dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah
semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dolama qiyada sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardi." Muttafaqun alaih. Man dolama, siapa yang berbuat dolim, qiyada sibrin minal ardi, dengan apa? Menyerobot sejengkal tanah, ya. Menyerobot sejengkal tanah dari orang lain, apa? Tuwiqahu min sab'i ardin. Maka nanti di yaumil kiamah akan Allah kalungkan, ya, min sab'i ardin, 7 lapis ke bawah. Jadi kalau ada orang yang nyerobot tanah satu jengkal di sini, tapi ke bawahnya 7 lapis, itu akan dikalungkan di lehernya nanti di yaumil qiyamah. Itu yang diserobot sejengkal. Kalau yang diserobotnya 1 hektar, aduh, naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita jangan suka nyerobot hak orang lain, ya. Nah, ini diumpamakan atau Rasulullah sabdakan ini sejengkal tanah, ya, syibrin minal ardi wa dzikru syibhi isyaratun ilastawaul qalil wal katsir fil wa'id al madlul alaihi. Jadi ini sebuah isyarat dari Rasulullah, banyak atau sedikitnya harta yang kita serobot dari orang lain dengan cara dolim, maka apa? Tuwiqahu, Allah akan kalungkan, ya, bil bina lil majhul ay tuwiqahullah. Nah, jadi maksudnya siapa yang akan mengkalungkan? Nah, di sini fa'ilnya adalah Allah. Tuwiqahullah min sab'i ardin. Naudzubillahi min dzalik, ya. Makanya jangan suka zalim terhadap siapapun. Hadis yang ke-207. Nah, ini kita kalau hadis yang tadi sebenarnya sudah saya ungkapkan di pertemuan sebelumnya. Wan Abi Musa. Di sini Abu Musa ternyata Abu Musa al-Asy'ari. Wan Abi Musa al-Asy'ari. Sering saya ungkapkan Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi adalah 2 tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, 2 tokoh Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah. Ternyata beliau juga termasuk salah satu sanad hadis, ya. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli, sesungguhnya Allah akan menangguhkan, lidzalimi, terhadap orang yang berbuat zalim, fa idza akhadahu lam yuflithu, fa idza, dan maka apabila akhadahu, Allah menimpakan siksa, lam yuflithu, tidak akan melepaskannya. Jadi kalau Allah sudah siksa sama orang yang berbuat dolim, maka lam yuflithu, Allah tidak akan melepaskan siksaannya itu. Summa qara'a, ya, kemudian dia berkata, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadidun, ya. Wa kadzalika, dan yang demikian itu, akhdhu rabbika, azab dari Tuhanmu, idza akhadhal qura, apabila Allah menyiksa
al-qura. Al-qura itu bermakna qaryah, negeri atau daerah atau kampung. Wa hiya dhalimatun. Daerah tersebut, warga yang ada di daerah tersebut dhalimatun, berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadidun. Sesungguhnya siksa Allah itu alim. Pakai hamzah ya. Pakai ain itu artinya maha mengetahui. Tapi kalau pakai hamzah sangat pedih, syadidun dan sangat keras. Muttafaqun alaih. Nah ini hati-hati ya dengan berbuat zalim terhadap orang lain, maka kelak nanti di yaumil qiyamah siksaan Allah itu apa? Inna akhdahu alimun syadid. Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih dan sangat keras. Nih, jadi pesannya ya jangan berbuat zalim. Hadis berikutnya ya 208. Wa an Mu'ad bin Jabal. Ini dari Mu'ad bin Jabal. Siapa itu Mu'ad bin Jabal? Salah satu gubernur yang dilantik oleh Rasulullah menjadi gubernur Yaman ya. Jadi di zaman Rasulullah pun itu sudah ada gubernur. Seperti di Indonesia sekarang. Siapa gubernur Jawa Barat? Denis Ridwan Kamil ya. Siapa gubernur DKI? Anies Baswedan. Siapa gubernur Jawa Tengah? Ganjar Pranowo. Nah, itu yang mau jadi calon presiden ya. Orang-orang terkenal itu ya. Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Timur ya, Khofifah Indar Parawansa. Nah, itu orang-orang hebat, anak muda yang sudah hebat ya. Ya mudah-mudahan Allah mengambil atau memilih yang jadi nanti presiden tahun 2024 karena Jokowi sudah 2 putaran atau 2 periode, maka gubernur atau calon-calon presiden baru yang akan bermunculan ya. Atau barangkali dari Masjid Al-Majid ada yang mau mencalonkan? Pak Haji Weli udah ketuaan Pak Haji Weli mah. Nah itu ya, di zaman Rasulullah pun ada ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Mu'ad bin Jabal ini pernah Rasulullah melakukan fit and proper test katanya ya. Ketika saya hadisnya ini hafal tentang ijtihad ya. Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad bin Jabal, kaifa taqdi idza uridolaka qada? Bagaimana nanti kamu di negeri Yaman menetapkan satu keputusan hukum? Ternyata Mu'ad bin Jabal ini orang cerdas ya. Kata Mu'ad, aqdi bi kitabillah, maka aku akan menetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Kata Rasulullah, fa illam tajid fi kitabillah, jika belum menemukan di dalam kitab Allah, kata Mu'ad, aqdi bi sunnati Rasulillah, maka Mu'ad akan menetapkan dengan sunnah Rasul. Kata Rasulullah, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, bagaimana kalau kamu tidak menemukan di dalam sunnah Rasulullah? Apa kata Mu'ad? Ajtahidu ra'i wala al, aku akan berijtihad dan tanpa ragu-ragu. Maka Rasulullah padaraba ala sadrihi ya, alhamdulillahilladzi qad wafaqa, sambil nepuk punggungnya Rasulullah bersabda, alhamdulillahi qad wafaqa. Alhamdulillah saya sepakat dengan kamu ya. Jadi Mu'ad bin Jabal itu orang pintar. Nah, di sini juga salah satu dia sanad hadis ya. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengutusku atau aku diutus oleh Rasulullah.
Faqala, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya kamu hai Mu'ad, ta'ti, ya, nanti akan mendatangi di mana? Di Yaman itu, qauman, sekelompok kaum, min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Apa kata Rasulullah? Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka ajak dulu untuk bersyahadat, ya, untuk bersyahadat anna la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Nah, ya. Jadi pesan Rasulullah ke Mu'ad bin Jabal, jadi kalau nanti kamu menemukan di negeri Yaman sekelompok kaum yang belum Islam, maka suruh bersyahadatain dulu, ya. Nah, kita sudah bersyahadat, ya. Nah, sudah bersyahadat. Coba saya tanya, sehari semalam minimal kita bersyahadat berapa kali? 5. Berarti sholatnya nggak sah. Berapa? Syahadatain minimal 9 kali. Kenapa harus 9 kali? Karena syahadat itu jadi rukun sholat ketika tahiyat. Ya, coba kita cek. Duhur berapa kali syahadatain? 2. Karena tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar 2, 4 tuh. Maghrib 2, 6. Isya 2, 8. Subuh 1. Ya, tahiyatnya hanya 1 kali. Minimal kalau kita sholat 5 waktu, kita sudah bersyahadat 9 kali. Karena syahadatain itu tahiyatnya itu harus pakai syahadat, ya. Tahiyat awal syahadat, ya, minimal. Setelah syahadat baru berdiri lagi kalau tahiyat awal. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka berdiri lagi, ya. Nah, itu. Nah, belum nanti ditambah dengan wirid, ya, dengan zikir dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau kita sholat 5 waktu, sholatnya bacaannya tidak terlewat, berarti kita sudah bersyahadat 9 kali. Fa'in atau, maka kalau sudah taat mereka itu lidzalika terhadap ajakan kamu itu, ya Mu'ad, fa'alimhum annallaha qadik tarodo alaihim khamsa sholawat. Maka ajari lagi, ya, ajari lagi mereka itu semua. Siapa ahlul kitab itu? Annallaha, sesungguhnya Allah, qadik tarodo, telah mempardukan, qadif tarodo, telah mempardukan alaihim, kepada kamu sekalian, kepada kita semua, khamsa sholawat, sholat 5 waktu, ya. Makanya sholat 5 waktu bagi kita orang muslim wajibul kudu. Nah, dalam bahasa Jampangnya wajibul kudu, harus. Atau dalam bahasa kitabnya la budda, tidak boleh tidak, harus, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat. Afdolnya sholatnya berjamaah di masjid, ya. Nah, kalau sakit ya bolehlah di rumah, atau kalau di kantor lagi kerja, ya, kalau kantornya ada masjidnya, ada musholanya, kita biasakan. Jadi apa ya? Jadi agent of change, ya. Jadi pengajak untuk kebaikan. Ayo kita sholat dulu, nah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kata Rasulullah, ya, fa'in atau lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawat. Setelah itu ajari bahwa Allah telah memfardukan sholat 5 waktu. Ajak sholat kulla yaumin wa lailatin, ya, di siang hari dan juga di malam hari, ya. Sholat fardu 5 waktu. Fa inhum atau
maka jika mereka taat juga lidzalika terhadap ajakan kamu tersebut, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan. Maka ajari bahwa Allah telah memfardukan bagi kita semua, bagi kamu sekalian, shadaqatan, zakat. Ya. Nah, jadi syahadat, salat, zakat. Itu rangkaian dalam rukun Islam, ya. Nah, jadi ajarkan zakat, ya. Alhamdulillah kita suka berzakat, ya. Zakat apa? Di sini ada tafsirannya. Sodakotan ini bimakna zakatul fitrah wa zakatul mal. Zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah biasanya kita bayar di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai lupa itu. Zakat mal kapan kita bayar? Ayo, zakat mal apa syarat zakat mal itu? Zakat harta itu. Syaratnya cuma 2, ya. Apa? Haul dan nisab. Haul ketemu tahun. Halo, nah, kita berandai-andai, Pak Haji Wali, kita sekarang dapat milik 1 miliar. Masya Allah. Kapan wajib zakatnya? Menurut Imam Syafi'i harus awal. Jadi kalau kita sekarang dapat uang 1 miliar di bulan, sekarang bulan apa? Januari Masehinya. Komariahnya Jumadil Awal, ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, ya. Rajab berwah puasa, berarti sebentar lagi bulan puasa. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Nah, kalau kita mendapatkan milik sekarang 1 miliar di bulan Jumadi awal, kapan kita wajib zakatnya? Ya, Jumadi awal tahun depan. Nah, itu yang disebut dengan haul, ya. Haul itu ketemu tahun. Wajib zakatkah? Sudah nisabkah 1 miliar? Sudah. Berapa nisab untuk zakat harta? Ya, 2,5% itu dikeluarkannya. Tapi nisabnya berapa? Kalau emas berapa? 93,6 gram. Ya, nah, itu indah jumhuril ulama. Ya, tapi ada menurut ulama yang lain ada juga yang lebih kecil dari itu. Ya, 85 gram aja itu sudah wajib zakat. Nah, kita hitung, misalkan kita punya uang sekarang 85 gram. Emas berapa? Katakanlah emas 1 juta lah, ya. Segramnya 1 juta. Jadi berapa? 850 juta. Berarti 1 M sudah nisab. Keluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Kalau kita punya uang 1 miliar dari sekarang awal Jumadil awal, nanti tahun depan Jumadil awal lagi, keluarkan 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta atau 250 juta? 25 juta, ya. Hah? Oh enggak. Kalau 250 juta dari 1 miliar, kita masih punya, ya, itu 25%. Nah, coba saya tanya, ada zakat yang dikeluarkan 20-30%? Apa? Zakat apa? Nemu. Namanya disebut dengan harta lukotoh, ya. Harta lukotoh, Pak. Harta karun atau rikaz, ya. Rikaz atau lukotoh, menurut ulama ada yang mengatakan 20%, ada yang mengatakan 30%. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Nemu uangnya, nemu, ya. Nemu, kira-kira pakai usaha enggak? Ya, ada sih usaha gali tanah, tahu-tahu ada emas 10 kilo gitu, ya. Keluarkan. Itu rikaz atau lukotoh, ya. 20% atau 30%. Katakanlah harga emas itu 1 M,
keluarkan 300 juta. Kita masih punya 700 juta. Oh iya, nggak apa-apa. Menghayal mah jangan kira-kira ya. Semuanya aja Pak. Semua aja deh. Iya. Nah itu zakat ya. Nah tapi menurut Yusuf Qaradawi, menurut ulama mutaakhirin, ulama Mesir, kalangan Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya, yang ngarang kitab apa? Saya lupa. Wahbah Zuhaili itu. Nah itu ya, saya mau beli dari Pak Jenal, belum jadi juga. Nah menurut Yusuf Qaradawi dan Wahbah Zuhaili itu jangan nunggu haul ya. Begitu kita punya uang, keluarkan 2,5%. 1 bulan kita dapat gaji honor ya. Alhamdulillah saya kerja di Kementerian Agama itu sudah dipotong zakatnya 2,5% ya. Jadi katakanlah gaji 4 juta, 2,5%-nya berapa? 400.000. Nah, 4 juta 2,5%. 100.000. 100.000. Iya, 100.000. Ya. 2,5% kali 4 juta 100.000. Jadi take home pay itu 3.900.000. Jadi yang dibawa ke rumah itu sudah dipotong zakat. Jadi kalau di Kementerian Agama sudah dipotong oleh bendahara. Nah, itu ya. Jadi kalau punya gaji 4 juta, saya golongan 4A, 4 juta lah. Udah dipotong. Nah, kalau dipotong, dikeluarkan. Kenapa? Karena zakat itu apa? Hakul fuqara wal masakin. Haknya fakir, miskin, dan 8 asnaf yang dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60. Nah itu menurut Yusuf Qaradawi. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i itu harus ngendap dulu 1 tahun. Mangga kita silahkan ya. Bahkan menurut madhab Syafi'i itu kalau ngendap 1 tahun belum sampai haul, tiba-tiba berkurang hartanya, kurang nisabnya, tidak wajib zakat. Ya, misalkan harta saya 85 gram atau 93,6 gram, tiba-tiba bulan Muharram tahun depan itu tinggal 70 gram. Nah itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak nisab lagi. Ya, mau haul sudah tidak nisab. Nah, untuk lil ikhtiyar maka saya suka ambil pendapatnya Yusuf Qaradawi. Begitu ada uang gaji ya keluarkan 2,5%. Itu lebih lil ikhtiyar, hati-hati. Nah ini kata hadis berikutnya ya, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya, faturaddu ila fuqaraihim, kemudian dibagikan kepada fakir miskin ya. Fa'in atau maka apabila sudah taat lidzalika terhadap masalah ini, fa iyyaka maka jauhilah wa qaraima amwalihim, dari harta-harta yang berharga. Nah, di sini ada penjelasannya. Maksudnya apa? Fa iyyaka wa qaraima amwalihim, jauhilah dari harta-harta yang mulia itu. Tarku akhdhu khiyaril ma, tinggalkan mengambil, memilih-milih harta zakat. Ya, misalkan kayak gini. Ini biasanya dilakukan oleh amil ini. Amil yang tidak adil, ya. Amil itu kan mengumpul zakat, ngumpulin zakat. Oleh amil dipilih. Ah ini buat gua ini. Buat gua. Dipilihin yang bagusnya dulu. Ya. Nah,
Kan kalau jadi amil zakat fitrah ada yang berasnya beras pulen gitu ya, ada beras yang biasa, ada beras yang bau gitu ya. Nah itu beras yang dizakati itu tergantung yang dimakannya. Kalau biasa makan beras pulen, kemudian zakatnya zakat beras yang biasa-biasa nggak boleh ya. Makanya kalau biasa makan beras pulen, makan beras Cianjur ya enak, tiba-tiba kalau zakat yang jelek itu nggak boleh ya. Nah biasanya kalau terkumpul itu suka dipilih dulu, tapi alhamdulillah amil di sini mah enggak ya Haji ya. Nah di sini kata hadis ini apa? Fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jauhilah memilih-milih harta yang karom, harta yang mulia, harta yang bagus ya. Nah ini supaya apa? Supaya adil ketika membagikan zakatnya. Nah itu dibagikan saja. Campur, iya, campur, iya, plus gitu ya. Ada berapa Pak Haji Weli? Ada berapa mustahik zakat? Wah, amil harus tahu itu. Ada 8 ya. Ada 8. Ada asnafnya ada 8. Sudah dijelaskan di surat At-Taubah ya, ayat 60. Nah ini jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak zalim. Nah, hadis ini dilanjutkan, wattaqi da'watal madlum. Takutlah, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Karena orang yang dizalimi itu doanya tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah. Nah, hati-hati. Orang yang dizalimi ketika dia berdoa, maka doanya itu langsung dikabul oleh Allah. Kalau dia doanya baik, kalau doanya doanya buruk, misalkan direktur perusahaan tidak memberikan THR kepada pegawainya, tiba-tiba pegawainya bilang mudah-mudahan perusahaan ini hancur, itu bisa hancur. Bagus itu. Jadi direkturnya ditambah kaya, pekerjaannya tetap miskin. Ya. Nah, ini makanya apa kata hadis ini? Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Muttafaqun alaih. Ya, makanya hati-hati kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat zalim. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sanad Abu Hurairah, dakwatul madlum mustajabatun. Ya, doanya orang yang terzalimi mustajabatun. Ya, mustajab itu cespleng. Jadi tidak ada penghalang sama sekali. Ya, kadang-kadang kan kita mah berdoa terus ya. Kabul belum. Nah, tuh biar dikabul didolimi dulu gitu. Ya enggak begitu juga. Bismillah. Oke, itu ya. Itu jadi pesan yang bisa diambil dari hadis tersebut, ya kita jangan suka berbuat dolim, atau kita harus menyebarkan rukun Islam, ya, syahadat, sholat, zakat. Tapi di sini puasanya nggak disebut ya, puasa, haji dan lain sebagainya. Itu hadis yang ke-208. Sekarang hadis yang ke-209. Wa an Abi Humaidi
ya, Abdurrahman As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abu Humaid Abdurrahman As-Sa'idi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, berkata, apa perkataannya? Ista'malan nabiyyu, Nabi telah mengangkat, ya, rajulan, salah seorang laki-laki, minal Azdi, dari suku Azd, yuqalu lahu ibnul Lutbiyah, dikatakan baginya, bagi laki-laki yang diangkat Nabi itu namanya Ibnu Lutbiyah, alas sodakoh, ya, untuk ngurus zakat. Untuk ngurus zakat siapa? Rajulun minal Azdi, yang namanya Ibnu Lutbiyah. Falamma qadama qala, tatkala tiba si Ibnu Lutbiyah itu, qala, Rasulullah bersabda, hada lakum, ini bagianmu, ya, wa hada uhdiya ilayya, dan ini, Rasulullah mengatakan, dan ini uhdiya, dihadiahkan, ilayya, kepadaku, ya, karena Rasulullah itu tidak menerima zakat, tetapi menerima hadiah mah. Dari mana? Dari kaum muslimin yang ada saat itu, terutama dari orang-orang kaya. Faqoma, maka Rasulullah berdiri, ya. Faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari, di atas minbar, fahamidallah wa asna alaihi summa qala, ya. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, summa qala, kemudian bersabda, amma ba'du fa inni astamilur rajul, sesungguhnya aku telah mengangkat laki-laki minkum, di antara kamu, alal amali, ya, atas perbuatan ini, mimma wallani Allah, ya, untuk ngurus ini lah, ya, lillahi ta'ala, karena Allah. Fayati fayaqula, maka ketika menyerahkan, ya, fayaqula, bersabda, hada lakum, ini bagianmu, wa hada hadiyatun ahdiyat uhdiyat li, sedangkan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Apalah jalasa fi baiti abihi au ummihi, ya, mengapa mengapa kamu tidak duduk saja? Apalah jalasa, mengapa kamu tidak duduk saja? Fi baiti abihi, di rumah bapakmu, au ummihi, atau di rumah ibumu, hatta ta'tiyahu hadiyatahu in kana shadiqan, sehingga kemudian datang hadiah jika kamu benar. Wallah, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqallahu ta'ala, ya. Wallah, demi Allah, la ya'khudhu, aku tidak akan mengambil, ahadun minkum syai'an, dari salah satu di antara kamu, syai'an, sesuatu, bighairi haqqihi, ya, yang bukan haknya, illa laqallah, sehingga berjumpa dengan Allah Ta'ala, yahmiluhu yaumal qiyamah, dengan memikul, ya, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Fala a'rafna ahadan minkum, ya, fala, maka jangan sampai, ya, aku tidak mengetahui ahadan, salah satu, minkum, di antara kamu, laki Allah yahmilu ba'ira, ya, berjumpa dengan Allah dengan membawa ba'ira, seekor unta, lahu rubaun, yang kemudian bersuara. Suara unta itu gimana? Saya nggak tahu, ya. Au baqaratan laha khuwarun, atau sapi yang melemuh. Melemuh itu sapi itu moh, gitu, ya. Au satan tay'aru, atau kambing yang ngembik, be, gitu, ya.
Summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hatta ru'iyah bayadu ibtaihi, sampai dua ketiaknya kelihatan putih, ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, sesungguhnya kami telah menyampaikan hal ini, ya. Muttafaqun alaih. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini jangan sampai nanti di yaumil qiyamah karena kita berlaku zalim, ya. Jangan sampai berlaku zalim, kita mengambil harta, nanti harta itu yang akan bicara. Kalau kita ngambil unta, mencuri unta, berlaku zalim terhadap milik orang lain, maka unta itu akan ngomong, ya. Ngambil sapi orang lain, maka sapi itu akan melenguh. Aku dicuri oleh si fulan dari si fulan, nah itu gitu ya. Atau syatan, kambing itu akan ngembik, akan ngaberelek cek Sunda, ya. Maka nanti di yaumil qiyamah ketika dihisab itu mulut itu akan dikunci. Yang berbicara adalah amal perbuatan, ya. Insya Allah ini masjid ini nanti akan bersaksi. Kata masjid ini, ya Allah, pada setiap minggu malam orang-orang yang duduk di sini mendengarkan pengajian, dan ini sebagai amalun sholeh, ya. Atau mana? Pokoknya benda-benda dan lain sebagainya termasuk kekayaan kita itu akan berbicara. Punya mobilnya dipakai nongkrong di puncak setiap malam minggu, nah itu mobil akan berbicara, ya. Pakai nongkrong, iya, bawa ke Ancol, ya. Tapi kalau mobil itu dipakai untuk ibadah, itu nanti mobil, ya. Motor itu dipakai ke masjid dari rumah bolak-balik ke sini, itu akan bersaksi. Motor itu, alhamdulillah, nih motor ini dipakai oleh Pak Kadar setiap waktu datang ke masjid, ya. Penting ikhlas. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan sampai yang bersaksi nanti di yaumil qiyamah itu adalah benda-benda hasil zalim kita terhadap milik orang lain. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis yang ke-209. Hadis yang ke-210, masih ada waktu ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu madlumatun li akhihi min irdihi, ya. Man kanat, siapa yang keadaannya indahu, ya, memiliki madlumatun, ya, berbuat aniaya, berbuat dosa, li akhihi, terhadap saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au min syai'in, dari atau dari sesuatu, falyatahallal, maka hendaklah minta dihalalkan, ya. Makanya harus sering meminta maaf kepada sesama saudara kita, sesama, ya, teman kita di sini, ya. Kalau dulu kan sebelum Covid, setelah sholat salaman, ya, minta dihalalkan. Tapi sekarang masih takut ke Covid salaman, ya, takut ada virus Omikron gitu, ya. Padahal nanti cuci lagi aja gitu, ya. Salam baru oh gitu, salam minum. Tapi nggak ada dari nabinya, ya. Kalau nabi itu salaman itu ini dengan ini itu harus gitu. Kalau salaman gini sambil minta dihalalkan, itu dosanya itu cek Sunda mah muruluk gitu kan. Saya salaman dengan Pak Jajat, ya, maafin saya, ya. Itu dosanya antara saya dengan Pak Jajat itu berjatuhan, ya.
falyatahallalu minhul yaum, ya, minta dihalalkan hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, ya, sebelum nanti suatu saat nanti tidak berlaku lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun soleh, ya, jika bagi kamu itu beramal soleh. Jadi kalau kita tidak minta dihalalkan terhadap orang lain, padahal orang lain itu sudah kita dolimi, ya, maka in kana lahu amalun soleh ukhida minhu biqadrin madlumatihi, maka amal soleh itu akan diberikan, ya, kepada orang yang didolimi, biqadri madlumatihi, semisal yang didoliminya. Dulu misalkan si fulan ngambil barang yang harganya 1 juta, maka amal soleh yang harganya 1 juta itu akan diberikan kepada orang yang barangnya dicuri oleh kita itu, ya. Wa illam yakun lahu hasanatun, maka apabila baginya tidak ada kebaikan, ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka yang diambil adalah keburukan dari orang yang kita zalimi itu apa? Sahibihi fahumila alaihi, maka ditimpahkan kepada orang yang berbuat zalim, ya, dosanya itu ditimpahkan. Kalau orang tersebut tidak punya amal soleh, kalau punya amal solehnya ditukar, karena kita telah berbuat zalim sama si orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik, ya. Itu saja Bapak-bapak pelajaran bagi kita tentang zalim. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi perbuatan zalim, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.